Kita lanjut bahas Martial Universe episode 11. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler. Buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung, Bang Sob saranin kalian nonton dulu video aslinya. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, barulah nonton di konten ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Lindong dan tim sampai di sekte kuno. Mereka pun bertemu dengan hewan iblis yang membuat Lindong masuk ke dalam lorong hewan tersebut. Lindong yang berusaha kabur malah terjebak dalam formasi angin jahat dan dia tidak sengaja mampu mengupgrade tubuh guntur ke tubuh guntur gioknya. Di sisi lain, Xiaoyan ditawan oleh Guyan dan Lindong pun bertarung dengannya. Lindong yang sudah berhasil menyelamatkan Xiaoyan pun langsung menuju ke sekte kuno tersebut, di mana simbol leluhur di dahi Lindong merasakan sebuah panggilan dari tempat itu. Setelah masuk, Lindong melihat ada sebuah ruangan dengan cahaya yang terang. Karena saat ini di dalam ruangan itu ada seorang anggota dari sekte boneka yang sedang mencoba untuk memurnikan boneka simbol tingkat tinggi. Dan Lindong yang melihat hal itu akan berusaha untuk merebutnya. Pak tua dari sekte boneka itu menyuruh pengawal untuk memanggil tuan muda mereka. Karena boneka simbol itu sebentar lagi akan berhasil untuk dimurnikan. Namun sebuah serangan pisau mental pun langsung membunuh para pengawal dan kemudian menyasar Pak tua itu, yang ternyata serangan diam-diam itu dilakukan oleh Lindong. Lindong kemudian menyuruh Pak tua untuk menyingkirkan jejak mental yang telah dia tanam pada boneka itu. Namun Pak tua tersebut tidak mau melakukannya dan terpaksa Lindong mengancamnya dengan pisau mental yang telah diperkuat. Boneka simbol pun pada saat ini menunjukkan reaksi bahwa sebentar lagi akan berhasil untuk dimurnikan. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan muncul kemudian menerkam Pak tua itu dan membuat pemurniannya gagal. Pak tua dari sekte boneka tersebut tidak mau mati yang pada akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Lindong. Dan dengan cepat, Lindong pun menanamkan jejak mental pada boneka tingkat tinggi itu, sehingga otomatis boneka tersebut menjadi milik Lindong. Tidak lama setelah itu Lindong pun mendengar ada suara orang yang datang. Dan Pak tua tersebut mengatakan bahwa itu mungkin saja adalah tuan muda Tenglei. Lindong yang tidak mau mendapatkan masalah pun langsung kabur sambil membawa Pak tua itu. Ternyata yang datang adalah kelompok Mu Qian. Dia pun kaget karena anggota sekte boneka telah banyak yang tewas dan boneka tingkat tinggi juga menghilang. Tidak lama setelah itu Tenglei pun muncul. Dia pun marah melihat anggotanya mati dan boneka tingkat tinggi menghilang. Tenglei pun mengira bahwa ini semua adalah perbuatan dari Mu Qian. Nona Mu Qian pun mengatakan bahwa ini adalah salah paham. Namun Tenglei tidak mau mendengar penjelasan dari Mu Qian dan pada akhirnya pertempuran di antara dua kelompok itu pun pecah. 内村高等浮魁呢，现在就灭了你们大魔门。藤少宗主怕是有些自大了。魔叉掌！看来藤少宗主对自己的实力过分自信。Di tempat lain, Lindong yang bersama Pak tua itu pun menyusuri kedalaman sekte kuno itu. Pak tua pun mengatakan bahwa Tenglei pasti tidak akan melepaskan Lindong. Tiba-tiba saja Lindong merasakan ada sesuatu di bawah tempat ini dan dia akan memeriksanya. Namun Pak tua itu mengatakan bahwa dia tidak ikut karena di bawah sana ada 9 energi dingin neraka yang bahkan bisa membuat praktisi ranah manifestasi bisa mati membeku. Karena Lindong merasa Pak tua itu mengetahui sesuatu di bawah sana, akhirnya Lindong terpaksa menyeret Pak tua terjun bersamanya ke dasar lantai ruangan ini. Sesampainya di dasar lantai, Pak tua kaget karena Lindong bisa melewati energi dingin neraka itu dengan sangat mudah. Lindong pun melihat sesuatu yang menyala dan dia mendekatinya. Ternyata itu adalah tempat simbol leluhur. Namun simbol leluhurnya telah menghilang. Hal ini membuat Lindong marah karena merasa usahanya sia-sia.
Pak tua itu pun kemudian berkata jika monumen Dahuang ini telah dibuka berkali-kali dan harta berharga apapun pasti telah diambil oleh orang sebelumnya. Lindong yang merasa bahwa Pak tua itu mengetahui sesuatu, dia kemudian memaksanya untuk bercerita. Pak tua yang ketakutan pada akhirnya mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu, ketua sekte mereka turun tangan sendiri dan pergi ke tempat ini, lalu membawa harta karun itu ke sekte boneka. Semenjak kejadian itu, ketua dari sekte boneka selalu mengasingkan diri dan berlatih di dalam ruangannya. Lindong yang emosi kemudian meninju Pak tua itu hingga pingsan. 回宗宗主，小子，你晚了一步，那至宝。 Xiao Dio kemudian mengatakan bahwa Lindong tidak perlu khawatir karena simbol leluhur bukanlah sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Dia yakin bahwa ketua sekte boneka itu tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan simbol leluhur. Tiba-tiba saja simbol di dahi Lindong pun menyala dan dia merasakan ada yang aneh dengan pilar batu hitam di depannya itu. Lindong pun menyentuhnya namun tidak ada reaksi apapun dan Lindong kemudian meninjunya dengan keras. Namun juga tidak ada reaksi. Xiao Dio kemudian berkata bahwa ini adalah altar sekte kuno. Lindong harus berusaha merasakan sesuatu di tempat ini menggunakan hatinya dan tidak boleh gegabah. Lindong pun memfokuskan kekuatan mentalnya. Pilar batu di depannya itu pun bereaksi dan tiba-tiba kelompok Lindong pun menghilang. Lindong, Xiaoyan dan juga Xiao Dio kali ini telah sampai di depan sebuah batu besar yang memiliki simbol leluhur. Tidak lama kemudian, ada orang tua yang muncul dan berkata bahwa akhirnya ada orang yang bisa datang ke tempat ini. Lindong pun kemudian memberikan hormat dan Xiao Dio mengatakan bahwa tampaknya orang itu adalah master simbol leluhur. Lelaki tua yang bernama Heimo itu tertawa setelah menebak identitas dari Xiao Dio yang merupakan makhluk celestial Demon Martin yang merupakan salah satu klan yang telah mendominasi benua iblis. Xiao Dio pun kagum dengan wawasan luas dari master simbol itu. Pak tua Heimo kemudian mengatakan bahwa dia adalah master terakhir dari simbol leluhur yang melahap. Dia pun kemudian menebak bahwa Lindong datang ke tempat ini adalah untuk simbol leluhur itu. Namun kini simbolnya memang telah diambil dan orang yang mengambilnya tidak akan pernah bisa menyempurnakan simbol itu tanpa adanya restu dari sang master. Dan tiba-tiba saja Pak tua Heimo melihat kisah masa lalu dari Lindong. Setelah itu Pak tua Heimo memberikan Lindong restu untuk menyempurnakan simbol leluhur yang melahap. 那人也永远无法炼化祖符。若要炼化祖符，必须得到老。爹，我会打败你的。今日是我叫林清主，腐木之时，就当你不会还像现在这般弱小。都是他们害得我们没能回内族。我要变强，我要变强！想不到你身上既能来此处，便证明你愚钝。去。 Setelah memberikan restu, Pak tua Heimo mengatakan bahwa simbol itu akan mengenali Lindong atau tidak sebagai pemilik. Semuanya tergantung pada takdir Lindong. Karena simbol leluhur adalah keajaiban dunia yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia ini. Dengan datangnya kekuatan yang besar, maka Lindong juga memiliki tanggung jawab yang besar. Pak tua Heimo kemudian menghilang dan Lindong berterima kasih atas restu darinya untuk memiliki simbol leluhur yang melahap. Sebuah portal kemudian muncul di belakang Lindong. Mereka pun memasuki portal itu dan kembali ke tempat semula. 没想到你这小子竟能得到上一任祖父。这次倒也不算白来。 Lindong kemudian bertanya-tanya, master itu sebenarnya ada di ranah apa? Xiao Dio pun mengatakan bahwa mungkin dia berada di ranah yang tidak biasa, karena untuk menjadi master simbol, seharusnya kekuatannya sangat besar. Lindong pun semakin penasaran sebenarnya musuh apa yang mereka lawan, sehingga bisa membuat mereka semua mati. Lindong kemudian pergi dari tempat ini dan meninggalkan Pak tua dari sekte boneka itu sendirian. 哎，对了，那家伙怎么办？ 既然答应不杀他，便把他留在此处吧。小燕，我们走。 Pada saat ini Mu Qianqian masih saja bertarung dengan Teng Lei tanpa ada yang mengalah. Teng Lei masih saja memaksa Mu Qianqian untuk menyerahkan boneka simbol tingkat tinggi. Dan Mu Qianqian juga mengatakan bahwa dia tidak melihatnya setelah sampai di tempat ini.
Teng Lei yang geram pun kemudian mengeluarkan boneka simbolnya untuk melawan Mu Qianqian. Pada saat mereka akan mulai bertarung kembali, Lindong pun muncul dan pada akhirnya dikejar oleh Teng Lei. 现在认输还来？难道我穆芊芊会怕你不成？林动，那小子怎么会在里边？我们跟上去看看。别想跑！ Sesampainya di luar ruangan, Lindong sudah menggunakan transformasi kera iblis dan tidak terima Teng Lei selalu mengejar dirinya. Teng Lei pun kemudian merasa bahwa Lindong lah yang telah mengambil boneka tingkat tinggi itu, dan Lindong saat ini mengakuinya. Hal ini membuat Teng Lei semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Lindong. Teng Lei yang sudah sangat emosi pun pada akhirnya turun tangan sendiri dan bertarung. Namun pertarungan itu dimenangkan oleh Lindong.看来藤磊是栽在灵动上。你夺我符魁，这符魁本就是远古宗派的宝物。 Teng Lei yang tidak mau mengakui kekalahan pun menyuruh anak buahnya untuk menyalurkan kekuatan mental pada Teng Lei untuk meningkatkan kekuatan dan menciptakan formasi yang besar. Lindong merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dia pun bergegas mengeluarkan boneka simbol tingkat tingginya dan melawan serangan formasi milik Teng Lei. Formasinya pun hancur. Anak buah Teng Lei dihajar oleh boneka simbol tersebut. Dan Teng Lei pun menjadi sangat ketakutan untuk saat ini. 攻击！ 彭少宗主，这便是你要的高等符魁。 Namun Teng Lei masih saja tidak ingin membiarkan Lindong hidup tenang. Dia pun kembali menyerang namun serangannya ditahan oleh boneka simbol itu. Lindong pun menyuruh boneka miliknya untuk membunuh Teng Lei saat ini. Namun dengan cepat Teng Lei mengeluarkan boneka simbol miliknya yang langsung dikalahkan oleh boneka simbol milik Lindong. Hal ini membuat Teng Lei takut dan memilih untuk kabur saja. Namun saat Lindong menyuruh bonekanya untuk segera mengejar Teng Lei, boneka itu pun sudah kehabisan daya. 符魁，追上去！ 你以为高等符魁的战力是白给的吗？ 好吧，等之后有机会再找那阴魁宗的人算账。 Mu Qianqian yang dari tadi melihat pertarungan pun saat ini mulai mendekati Lindong. Dia pun merasa senang karena yang mendapatkan boneka tingkat tinggi itu adalah Lindong. Mu Qianqian kemudian bertanya apakah Lindong akan pergi ke monumen bela diri manifestasi. Lindong yang baru sekali ini memasuki sekte kuno tidak tahu dengan monumen itu. Mu Qianqian pun menjelaskan bahwa monumen bela diri adalah tempat sekte kuno berlatih seni bela diri. Jika Lindong bisa masuk ke dalam sana, kemungkinan akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Mu Qianqian pun mengajak Lindong untuk pergi bersama. Namun Lindong menolaknya karena dia saat ini memiliki banyak masalah. Dan dia takut jika Mu Qianqian terseret ke dalam masalah Lindong. Dan lebih baik Lindong pergi sendiri saja. 子是否愿意与芊芊结伴同行得？罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子。我们走。看来此次又有意外收获了。小妍，出发！ Cerita pun selesai dan sampai jumpa di next video. Kopral Shop.